Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan tetap bersama keluarga beribadah kepada Dia. Karena Dialah yang berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Dan sampai hari ini, di hari yang ke-17, di minggu yang ketiga, di dalam bulan yang kelima, di dalam tahun dimensi yang baru, kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan akan nyatakan, apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, jauh melampaui semuanya itu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Hari ini kita akan tetap berdoa bersama keluarga, bersama dengan jemaat. Sampai hari ini kita bersyafaat bagi bangsa ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Segala pujian syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagi. Terima kasih kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Di dalam nama satu Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat bagi setiap kami yang percaya. Hari ini Bapa, kerinduan kami untuk terus datang beribadah bersama keluarga. Kebenaran daripada firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami.
Kebenaran firman itulah yang terus memperbaharui kehidupan kami. Bersama keluarga, kami akan tetap beribadah kepadamu. Kau yang sudah menguduskan, Kau yang sudah melayakan, terlebih hamba boleh menyampaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kembali kita akan merenungkan Paskah kebangkitan Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan mencatat, Yesus menjumpai Maria Magdalena dan wanita lainnya dikubur saat itu pagi-pagi sekali. Dan Yesus menyampaikan pesan untuk menemuinya di Galilea. Setelah itu Yesus menghampiri murid-muridnya yang dalam keadaan ketakutan. Di dalam satu ruangan yang terkunci, Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu 8 hari kemudian, Yesus datang kembali menghampiri murid-muridnya. Saat itu Yesus kembali berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan saat itu saudara, kepada Thomas secara khusus Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Katakan amin. Mengapa? Sekalipun kita tidak melihat, namun iman kita berkata, "Aku percaya." Dan rencana Allah tidak pernah gagal bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, saudara, bagi setiap kita yang percaya, dengan iman kita akan melihat gelombang pemulihan, gelombang kesembuhan, bahkan gelombang pertobatan. Sebelum Yesus datang, penuaian yang terakhir akan terjadi atas bangsa ini. Nah, melalui penuaian, seperti apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita, penuaian terakhir yang terbesar sebelum Yesus datang, agar setiap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristuslah Tuhan atas segala bangsa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, Paskah kebangkitan Kristus, Alkitab mencatat kesaksian para rasul. Selama 40 hari, berulang-ulang, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari, Yesus melakukan banyak mujizat, membuktikan bahwa Dia hidup. Menjadi renungan kita pada saat menjelang kedatangannya. Kalau Yesus memberitakan berulang-ulang tentang kerajaan Allah, pertanyaannya sederhana, saudaraku. Apakah kerajaan Allah sudah berdampak dalam kehidupan kita dan bagi sekitar? Firman Tuhan jelas berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di tengah COVID-19, di tengah pergumulan bangsa ini, saudara, mari kita akan terus bersahabat bagi bangsa dan kita berbagi. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah berbicara tentang
pemerintahan Allah atas hidup seseorang? Apakah Allah sudah berdampak di dalam hidupmu dan hidupku dan juga bagi sesama? Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, saudaraku, akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu mempunyai pengertian yang sederhana. Mencari dengan keinginan besar hal yang paling utama. Hal yang paling utama dalam hidupmu dan hidupku. Hal yang menjadi prioritas di dalam hidupmu dan hidupku. Bukan soal makan dan minum. Namun soal keselamatan dan masuk surga. Carilah dahulu mempunyai pengertian, keinginan untuk mengerjakan seluruh hidupmu. Sehingga apapun yang kita perbuat, kita memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Nah, soal kebenaran ini, saudara, mempunyai pengertian yang bertalian dengan sikap hati dan karakter kita. Semua akan ditambahkan. Mempunyai pengertian yang mulia, yang terbaik, Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Untuk itu, hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan dirinya kelak ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Di tengah pergumulan hari-hari yang semakin jahat, hanya firman Tuhan yang akan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidupku dan hidupmu, ketika kita berdampak bagi sesama, kita akan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang layak kita sembah, yang akan segera datang. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, pasca kebangkitan Kristus, dua hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, saudaraku, perkatakan firman Allah. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus akan dicurahkan pada bangsa ini dan juga kepada bangsa-bangsa. Nah, untuk itu, apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga, saudara? Mari kita perkatakan. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang Tuhan kasih, inilah saatnya. Inilah saatnya. Kita akan terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, sehingga kemuliaan Tuhan turun dan kita akan melihat sungguh Dialah Allah. Dan kita akan tetap berkata, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Generasi ini ada di dalam tangan kedaulatan. Generasi ini akan bangkit, generasi Yeremia, untuk terus merendahkan hati, memohon belas kasihan untuk keselamatan dan pertobatan bagi bangsa ini. Gerejamu berdiri di atas kebenaran firman. Gerejamu berjalan di dalam damai sejahtera dengan pimpinan Roh Kudus. Gerejamu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Pribadi lepas pribadi, kami adalah gereja-Mu Tuhan. Nah, kerajaan-Mu bertahta di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berdampak bagi sekitar, dan kami juga boleh berbagi bagi mereka. Materaikan setiap firman-Mu, sehingga itu menjadi hal yang memerdekakan dalam segala hal. Kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit saat ini oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan, yang lemah saat ini dikuatkan, yang terikat saat ini dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan, ada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, jemaat-Mu tetap kuat sampai kau Yesus datang kembali. Terima kasih Aba ya Bapa. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kami. Bersama keluarga, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin.